Musim haji telah usai, para jemaah haji telah tiba di tanah air dan telah berkumpul bersama dengan keluarga. Namun ada beberapa jemaah haji yang tertahan di tanah suci karena berurusan dengan hukum. Salah satunya adalah Supadi yang merupakan ketua DPRD Rembang. Supadi ditangkap otoritas Arab Saudi karena diduga melanggar aturan keimigrasian terkait haji. Dan hingga kini, Supadi sudah menjalani setidaknya 2 kali persidangan. Tidak hanya seorang diri, Supadi ditangkap bersama dengan 4 warga negara Indonesia lainnya. Kelimanya ditangkap di wilayah Mekah pada tanggal 9 Juni lalu. Mereka sebelumnya ditahan di Kepolisian Jarwal dan kemudian dipindahkan ke Rudenim Syumasyi. Pihak Kementerian Luar Negeri dan KJRI Jeddah sudah melakukan sejumlah langkah perlindungan untuk memastikan hak para WNI, termasuk menunjuk pengacara dan menyiapkan pembelaan, menghadiri, serta pendampingan persidangan. Lalu, pertanyaannya, bagaimana bisa Supadi tersangkut masalah hukum di Arab Saudi? Awalnya, saudara Supadi mengajukan cuti naik haji mulai dari tanggal 31 Mei hingga 25 Juni kemarin. Namun, hampir 2 pekan berlalu sejak saat itu, Supadi tak kunjung kembali masuk kantor. Pun, tak ada kabar dari politisi P3 itu. Nomor telepon pribadi Supadi juga tidak bisa dihubungi oleh pihak keluarga maupun rekan kerja. Hilangnya Supadi lalu ramai diperbincangkan oleh publik. Penelusuran pun dimulai. Ketua DPRD Rembang itu mengajukan cuti untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi anehnya, pihak Kementerian Agama justru menyebutkan bahwa Supadi tidak terdaftar dalam rombongan jemaah haji Rembang. Pada tahun ini ada 1.080 jemaah haji asal Rembang yang berangkat dalam kloter 80 sampai dengan 84. Dan tak ada nama Supadi di situ. Supadi juga tidak tercatat sebagai petugas haji. Usut punya usut diduga memakai visa ziarah. Supadi ini kemudian terjaring razia beberapa hari usai masuk ke Mekah pada tanggal 3 atau 4 Juni 2024. Padahal berdasarkan ketentuan otoritas Arab Saudi, pemegang visa ziarah dengan berbagai jenisnya tidak boleh masuk dan tinggal ke Mekah mulai 15 Zulkaidah sampai dengan 15 Zulhijjah 1445. Aturan ini melengkapi ketentuan sebelumnya yang diberlakukan bagi pengguna visa umroh. Pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa pengguna visa umroh batas akhir bisa masuk ke Mekah adalah pada tanggal 23 Mei dan harus keluar dari Arab Saudi pada tanggal 6 Juni 2024. Pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi hanya boleh diikuti oleh jemaah yang memiliki visa haji. Pemerintah Arab Saudi menyiapkan sanksi bagi jemaah yang berhaji tanpa visa haji, termasuk sanksi denda sebesar Rp10.000 atau sekitar 42,5 juta rupiah. Supadi terjaring razia oleh otoritas Arab Saudi pada 9 Juni lalu di Mekah. Saat itu Supadi berada di rumah temannya. Ada barang bukti berupa uang senilai Rp95.000, printer, gelang haji, visa wisata, dan handphone. Tidak hanya seorang diri, Supadi ditangkap bersama dengan 4 orang lainnya berinisial JSA, ALD, MII, dan MPN. Meski demikian belum diketahui pasti hubungan keempat orang ini dengan Supadi. Nah, Supadi akhirnya ditahan atas dugaan pelanggaran keimigrasian terkait haji. Mulanya itu tanggal 3 Juni saya kontak sama beliau. Beliau sih yang mau mengontak saya duluan. Pada waktu itu saya di Denudan. Nah, terus beliau minta doa dan pangestu mau berangkat ke Saudi haji. Ternyata sudah nggak bisa dikontak. Tanggal 6 atau tanggal 7 sudah sulit. Jadi saya telepon hanya memanggil itu. Telepon biasa juga nggak bisa. Akhirnya tanggal 9 info tanggal 9 beliau kena razia. Bahkan ini bukan kali pertama Supadi menunaikan ibadah haji, saudara. Menurut rekan-rekannya, Supadi telah berulang kali berangkat pada musim haji memakai visa ziarah. Kebiasaan itu sudah berlangsung sebelum Supadi menjadi anggota DPRD Rembang.
Bahkan Supadi juga diduga pernah menawarkan visa tersebut kepada sejumlah rekannya yang ingin berangkat haji secara cepat dengan harga tertentu. Namun tidak diketahui dari mana Supadi bisa mendapatkan visa ziarah untuk berangkat haji. Saya tidak tahu, aktivitasnya apa di sana saya tidak tahu. Tapi yang jelas dia sebelum jadi DPR pun dia sudah setiap tahun ada kegiatan pada musim haji di sana. Yang sadar hanya visanya bisa umroh atau bisa apa untuk haji itu saja. Termasuk soal mengkoordinir jamaah haji non visa haji ya Pak? Belum bisa. Kalau saya itu tidak mengetahui persisnya, tidak tahu. Yang saya tahu dia pernah, saya tanya pada saat dulu dia pakai visa Siar. apa? Siar. Ziarah itu. Dia pergi ke Arab itu tiap tahun pasti berangkat. Dan aman-aman saja dan lancar-lancar saja. Memang kemudian karena banyak orang yang bertanya Pak Haji Padi kok bisa berangkat haji tiap tahun gitu. Akhirnya mungkin Pak Haji Padi semakin membuka diri, menawari 1-2 orang yang mau ikut. Tetapi tidak kalau kemudian menjadi lahan bisnis, membuka keran untuk budi-budi kekayaan pribadi, itu enggak lah. Saya tidak melihat itu dan pasti saya sangkal lah. Lebih buruk lagi, bukan sekedar penggunaan visa ziarah. Diduga ada indikasi pemalsuan dokumen dalam kasus Supadi. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif ikut menanggapi soal Ketua DPRD Rembang. Menurut Hilman, ada jemaah yang ditangkap oleh otoritas Arab Saudi bukan terkait visa ziarah, melainkan dengan dugaan alasan memalsukan dokumen ataupun memalsukan visa. Supadi sendiri telah menjalani 2 kali sidang, di mana sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 4 Juli dengan agenda dakwaan jaksa. Kemudian dilanjutkan dengan agenda pembelaan dari pengacara KJRI Jeddah dan pengacara terdakwa. Sidang lanjutan yang ketiga akan berlangsung pada tanggal 21 Juli dengan agenda pemaparan alat bukti. Ya dapat info memang sedang mengalami proses hukum di sana dan saya komunikasi dan Pak Konjen juga sudah didampingi oleh penasihat hukumnya. Tetapi kalau para koordinator atau orang-orang yang terlibat dan lain-lain dalam konteksnya pemalsuan dokumen ini mereka sangat keras gitu ya. Jadi kalau jamaah itu hanya visa ziarah ya paling dibawa ke Jeddah saja keluar dari Mekah. Tapi kalau terbukti memalsukan, nah ini yang ada proses hukum. Jika kita lihat kuota haji yang terbatas membuat orang berbondong-bondong melakukan berbagai cara untuk bisa berhaji. Bahkan ada saja yang sampai menempuh cara ilegal. Aparat keamanan Arab Saudi gencar melakukan razia ke hotel-hotel yang diduga ditempati oleh jemaah haji ilegal. Aparat keamanan Arab Saudi juga sering menggerebek hotel yang ditempati oleh jemaah haji ilegal, termasuk jemaah haji ilegal asal Indonesia. Tapi di antara pelaku haji ilegal ada pula jemaah yang menjadi korban karena tertipu oleh agen. Karena merasa tertipu, sejumlah jemaah haji yang telah berhaji melaporkan sebuah agen travel di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan dengan dugaan penipuan dengan hanya mengantongi visa wisata dan bukan visa haji. Polisi telah memeriksa 10 saksi yang merasa dirugikan. Pihak agen travel sendiri membantah tudingan penipuan itu. Salah satu jemaah mengaku sampai kucing-kucingan saat melaksanakan haji beberapa waktu lalu. Jemaah tidak bisa berbuat banyak karena baru mengetahui kenyataannya di bandara. Ini kan visa multiple. Waktunya kita minta visa setelah biometrik selalu ditutupi. Jadi kita tidak tahu bilang visa apa, yang dibilang visa mujamalah. Nanti kita tahu setelah dikasih ki di bandara. Kita buka, ternyata ini visa multiple, visa ziarah, yang padahal yang dijanjikan kita itu visa mujamalah. Yang buronan. Iya, kayak buronan. Kita di lockdown memang. Ya. Itu kita keluar dari kamar kalau mau makan, itu pun biasa kita sementara makan ada polisi, ditinggal saja makanan baru kita lewat tangga darurat. Iya.
Kementerian Agama mengungkap modus penipuan keberangkatan haji dengan visa non-haji, diantaranya adalah dengan memanfaatkan visa petugas haji, visa umroh atau pekerja, visa ziarah, dan visa multiple entry atau kunjungan beberapa kali perjalanan. Bahkan ada agen yang jual di media sosial. Haji ilegal ini adalah satu di antara masalah yang ditemukan saat pelaksanaan ibadah haji di tahun ini. Tim pengawas haji menemukan permasalahan lain seperti sesaknya tenda di Mina karena jemaah melebihi kapasitas hingga dugaan soal pengalihan kuota haji plus yang tidak sesuai undang-undang. DPR akhirnya membentuk Pansus Haji pada 9 Juli lalu. Meski demikian, Menteri Agama Yakut Khalil Qumas sendiri menilai pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik. Yakut akan mengikuti prosesnya oleh Pansus. Karena itu, terima kasih seluruh anggota DPR telah menyetujui Pansus Angket Haji 2024. Kesalahan yang dimaksud yang paling fatal apa, Cak? Yang paling fatal adalah penggunaan visa hak haji reguler tidak sepenuhnya diberikan kepada yang ngantri tahunan, tetapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal. Pansus Haji. Kita ikuti saja, itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan, itu sudah kita ikuti ya. Jadi nanti apa aja nih Pak nanti mau disiapin kalau nanti pas? Iya itu semua proses kita akan laporkan kan, proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji kita akan sampaikan apa adanya. Oke? Ya cukup, makasih ya. Ya. Saudara, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Jangan sampai ibadah yang suci ini harus dinodai dengan pelaksanaan yang curang. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai seorang suami yang dilaporkan istrinya sendiri gara-gara menggelar pesta perceraian di Pringsewu, Lampung. Sang istri merasa nama baiknya dicemarkan lantaran ia dan suami masih resmi menikah secara hukum.